teman-teman khususnya pelaku UMKM dan juga yang ingin memiliki bisnis retail khususnya. Nah, yang pertama, mantapkan atau kuatkan pola pikir kita dulu, mindset. Ya, setelah mindset atau pola pikir kita kuat, kita tetapkan tujuan. Kenapa? Kalau nggak ada tujuan, ibarat kata orang, kita akan terombang-ambing. Walaupun pola pikir kita benar, tapi tujuan kita salah. Nah, kalau sudah dua hal itu Anda miliki, sebelum Anda buka, oke, Anda buka, boleh buka langsung, silakan. Atau juga Anda lakukan yang namanya pembelajaran dulu. Minimal pembelajaran di awal. Ya, tentang dunia bisnis yang Anda geluti, seperti retail. Nah, Anda cari, bisa saja orang personal atau komunitas. Nah, Anda bisa bergabung, belajar. Pak, gimana kalau kami sudah terlanjur? Nggak apa-apa. Yang penting pola pikir dan tujuan Anda udah benar, tinggal kita bagaimana mengarahkan teknikal bisnisnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kembali di Riomek TV. Kali ini bersama pengusaha Riau dan penguasa, bukan? Bang Muklis. Ya. Alhamdulillah kita ini sama Bang Muklis udah kedua kali. Jadi jangan lupa ada link pertamanya kita membahas UMKM. Ini kita ngobrol santai ya soal apalah yang bisa menunjang UMKM juga ya, betul. Sekarang Bang Muklis, Bang. Ya, terima kasih Pak Dede atas kesempatannya. Alhamdulillah ini yang kedua kali ya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit menyinggung kemarin kenapa UMKM susah scale up. Nah, itu kan kita coba bahas kemarin ya. Nah, salah satu faktor yang saya tahu ya, peluang atau kesempatan UMKM untuk belajar itu cukup kecil. Nah, kenapa? Dia langsung action gitu ya. Dalam mindset UMKM ini selama ini yang tercantum dalam pikir mereka bahwa sebuah bisnis itu adalah modal. Sebenarnya modal itu beberapa faktor lain. Tapi yang terpenting itu adalah ilmu. Ilmu dari bisnis tadi. Nah, contoh tadi saya bilang, misalnya kemarin kita kan lebih fokus lebih umum ya bicara UMKM. Nah, sekarang kita bicara UMKM di dunia retail. Kita bicara dalam sisi retail. Retail itu adalah pedagang eceran, ya seperti warung, ya, terus pedagang kaki lima. Nah, di mana retail ini adalah menjual barang langsung ke konsumen atau pengguna. Ada juga sistem kulaan atau grosir, itu menjual dari pedagang besar ke pedagang kecil, pedagang ecer. Nah, kita juga fokus sekarang di dunia retail. Nah, kenapa UMKM khususnya retail seperti warung itu pada saat retail modern buka, yang kita tahu ya, yang lambang A dengan lambang I gitu ya. Nah, saat mereka buka itu rata-rata kebanyakan tapi tidak semua. Itu UMKM kita skala warung itu tutup. Kan itu kan masalahnya. Nah, pertanyaannya, apakah retail modern yang kita tahu hari ini itu betul-betul seperti dalam bayangan konsumen? Seperti katanya murah, atau apa namanya kemudian nyaman ya, kemudian juga barangnya lengkap segala macam. Nah, untuk kategori pertama yang dimaksud mereka murah, saya tidak yakin. Karena begini, saya juga konsumen retail modern dan retail tradisional. Saya pernah berbeli beberapa produk seperti snack ya. Nah, itu di retail modern harganya di atas 2.000-an. Kalau di warung itu cuma 2.000, Pak. Ya, subsidi silang padahal. Iya, selisih. Nah, cuma pertanyaan kenapa orang lebih konsumen kita melihat retail modern? Termindset ya kali ya? Mindset, Pak. Mindsetnya terjadi apa? Oh, retail modern itu kesannya atau olah-olah murah. Padahal belum tentu ya. Memang ada yang murah, itu hanya beberapa item. Dari yang kami ketahui, kami sebagai pengurus AMRI, Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, itu item yang murah yang ditawarkan oleh retail modern itu nggak lebih dari 10 sampai 15 item yang hanya ada dalam pikiran konsumen. Oke, saya mau tanya Pak Dede, keseharian apa produk-produk yang Bapak ingat dalam sehari? Apa aja yang Bapak ingat? Minyak goreng, terus mie instan ya? Mie instan, terus sabun, terus apa lagi ya? Nah, ini aja Pak Dede cuma ingat 3 loh. Kalau ibu-ibu mungkin lebih banyak lagi, mie goreng, sabun, pembersih kamar mandi ya, terus apalagi
mungkin sampo segala macam, mungkin sampai 15 item karena ibu-ibu itu kesehariannya. Pertanyaannya, di retail modern itu produknya apakah cuma 5 atau 15 item? Nggak, lebih. Lebih, Pak, lebih. Nah, maka dari itu 10 sampai 15 item ini mereka berani jual di harga pasaran tradisional. Nah, di mana mereka dapat untung? Di tadi yang produk-produk tidak menjadi kebutuhan harian. Nah, biasanya ya, yang murah itu adalah 9 bahan kebutuhan pokok. Yang betul-betul keseharian dibeli oleh konsumen. Jadi kesannya adalah murah. Padahal kalau tadi saya bilang, Bapak beli nih snack nih, yang di warung 2.000, di mereka bisa 2.300, Pak. Selisih 300 perak, itu kalau dipersentasekan, itu hampir 10% sampai 15% loh, Pak. Nah, itu yang akan menutup kemurahan dari produk-produk yang 15 item tadi. Nah, ini kenapa tidak diketahui oleh UMKM kita? Karena mereka belum belajar. Dia langsung nyemplung ya. Nyemplung gitu, nyemplung. Nah, dalam mindset mereka, dalam mindset UMKM kita, pokoknya jual ada untung udah gitu. Bahkan dia tidak tahu harga pasaran. Nah, ini di dunia retail, ilmu bagaimana menentukan harga, pengadaan stok segala macam, itu disebut ITO, Pak. Itu adalah kepanjangan inventory turnover. Jadi kita memanage barang. Di mana tadi retail modern itu punya jumlah item atau jenis barang itu 1000-an lebih. Nah, dari 1000-an lebih itu cuman hanya 10 sampai 15 yang mereka jual di bawah pasar. Yang murah. Ada kebayang kan? Dari 1000 cuman anggaplah 20. Berarti kan 970 lagi itu adalah yang di atas keuntungan warung-warung. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa dunia retail atau pedagang eceran UMKM itu sulit berkembang? Karena satu, Pak, ilmunya mereka belum punya. Nah, untuk ilmu ini, sekarang ini wadahnya sangat sedikit. Bahkan untuk dunia retail UMKM, mungkin rasanya hampir tidak ada. Support pun dari pemerintah cukup kurang. Nah, maka dari itu kami saya dari AMRI, Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, itu mengadakan wadah untuk pembelajaran bagi teman-teman UMKM, khususnya dunia retail. Kenapa? Kita bisa bersaing kok dengan dunia retail modern. Kenapa? Kalau kita logika sederhana, dari sisi biaya, kalau kita UMKM, kita hanya membiayai kita dan keluarga. Tapi kalau retail modern, karyawan, terus perusahaan, manajemen, perusahaan induk, itu nggak mungkin mereka bisa jual di bawah kita, Pak. Intinya itu. Cuman mereka memang membuat tadi 10 sampai 20 item barang atau jenis barang itu dibuat harganya di bawah pasaran sedikit. Misal nih, minyak goreng di warung 20.000. Mungkin dia hanya jual 19.000 atau 19.500. Kan selisih 500 perak. Tapi bagi emak-emak yang tiap hari belanja, Pak, lari ke sana dia. Pasti lari ke sana. Padahal harganya cuma 500 perak loh, Pak. Bayangkan, nggak terlalu sampai. Misalnya di warung 20.000, dia 15.000 atau 17.000 atau 18.000. Nggak mungkin, Pak. Padahal udah masuk ke supermarket modern tuh, dia walaupun murah, yang malam terbeli juga sama dia. Dibeli. Karena dia datang pada saat itu, belum tuh. Oke, mungkin dari rumah dia pengen beli minyak goreng tok. Tapi dilihat ini, ada es krim. Bawa anak lagi, Pak. Bayang nggak? Es krim itu, Pak, nggak mungkin di bawah 20% untungnya, Pak. Saya tahu banget. Kebayang kan? Tadi memang di minyak goreng dia untung tipis, bahkan balik modal mungkin, yang modern. Tapi di es krim dapat dia 20%. Kebayang kan? Nah, itu, Pak. Itulah namanya strategi atau ilmu retail. Itu baru satu loh, Pak, ilmu retail. Baru satu bagian yang saya ceritakan gitu. Banyak bagiannya, Pak. Nah, makanya kami AMRI hadir di dalam ini untuk bagaimana mensupport pelaku retail UMKM dan juga pemerintah. Kenapa? Mungkin pemerintah belum ada wadah resmi. Kalau untuk retail modern ada, Pak, namanya APRINDO, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Nah, itu isinya mereka-mereka semua, retail modern. Nah, kalau yang UMKM nggak ada, Pak. Nggak ada, warung-warung ini nggak ada asosiasi. Makanya kita berdiri AMRI untuk mewadahi itu, untuk tempat belajar. Itu kira-kira, Pak. Kira-kira UMKM bisa terlibat langsung, Pak? Insya Allah, Pak. Bahkan, Pak, pedagang kaki lima kalau mau belajar, ayo gabung. Karena kita membuka semua. Makanya segmen kita adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Dari usaha mikro itu seperti pedagang kaki lima,
kemudian kecil ya bisa warung yang ada tempat tokonya, kemudian menengah yang bisa mungkin minimarket umum ya, dalam artian bukan minimarket modern. Kan banyak nih minimarket buka, terus minimarket modern buka. Apa yang terjadi minimarket umum? Tutup, Pak. Tutup habis. Kenapa tadi? Manajemen salah satu yang kuat bersaing. Nah, sebenarnya bersaing itu kalau mereka mau. Ini ada sebuah kisah ya. Di salah satu anggota AMRI di daerah Jawa sana. Jadi pada saat dia buka, di kiri kanannya itu sudah ada minimarket A dan I. Kiri kanan, ya jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, A dan I ini buka spanduk harga minyak goreng. Pasaran itu 21.000 pada saat itu. Dan dia berani jual di 20.100, bahkan 20.000. Kan 1.000 beda, Pak. Nah, bahkan grosir saja itu menjual ke pedagang itu di 20.200. Nah, dia kebayangkan, Pak? Murah lagi dari grosir. Anda kebayang nggak? Terus apa tindakan minimarket Jasani tadi? Dia konsultasi dengan guru kita, Suhuwan. Suhuwan ini adalah salah satu putra Riau. Nama lengkapnya Wan Muhammad Hasim. Dia asli orang Riau. Dia membuka usaha udah 130 cabang retail modern. Memang tidak seperti retail seperti retail A dan I, tapi dia konsepnya, metodenya, caranya pakai itu. Nah, dia lah yang membagikan ilmu ini. Nah, kebetulan tadi kita balik ke cerita tadi, si pelaku retail atau toko minimarket biasa tadi, bukan yang modern, itu bertanya ke Suwan, apa yang harus saya lakukan? Gampang, kata Suwan. Apa caranya, Pak? Kira-kira menurut Bapak yang kira-kira memungkinkan? Rugi sedikit dari satu produk mungkin. Oke. Itu kayaknya. Betul ya? Untuk memancing. Ya. Pertama, Pak, dibelinya, diborongnya dulu barang itu. Kenapa? Kan harganya lebih murah daripada grosir, betul nggak, Pak? Di grosir 20.200, di A dan I dijual 20.000. Kan selisih 200 perak, Pak. Oke. Dibeli, pada saat dikeluarkan dibeli. Memang dibatasi kita beli di A, tapi ini nggak dia sendiri, dia suruh anaknya, dia suruh karyawannya dalam diborong pokoknya. Karena apa? Yang punya A tadi ya? Yang punya A tadi. A dan I tadi. Kenapa? Mereka juga menjual produk itu dibatasi biasanya. Mungkin satu hari 20 sampai 30 piece gitu. Nah, kita beli. Terus apa yang kita lakukan? Harus apa yang dilakukan oleh si minimarket biasa tadi yang bukan modern? Itu harganya lebih jual. Bukan dihargakan, tapi dibuat sama dengan harga retail A dan I. Oh, disamakan. Iya. Nah, retail A dan I kan barangnya udah habis nih. Iya. Kita beli hari ini. Terus dia buat spanduk di situ, minyak goreng 20.000 sama dengan harga A dan I. Gila nggak, Pak? Inilah yang dinamakan strategi, Pak. Jadi kita bukan berpasrah. Apakah retail A dan I mau misalnya menjual rokok di bawah pasaran? Nggak, Pak. Nggak berani deh. Nggak bisa, Pak. Karena hanya 10 sampai 20 item yang mereka jadikan itu penarik supaya kesannya murah. Dan apa yang terjadi, Pak? Setelah yang retail atau minimarket biasa ini dibelinya, dipajang di depan, dibuatnya itu. Terus dia buat spanduk gini. Minyak goreng hari ini murah dari sebelah-sebelah. Karena Pak Wan, Suhuwan itu bilang ke dia, coba kamu buat. Kayak mana orang tahu kamu murah? Ya dibilang satu-satu, lama. Harusnya kamu buat. Minyak goreng merek A hari ini 20, lebih murah dari toko A dan I. Dia takut, Pak. Enak katanya. Buatnya spanduknya apa? Minyak goreng merek A lebih murah hari ini, murah dengan harga sekian, lebih murah dari toko A, dari toko sebelah-sebelah, kata dia. Ya maksudnya itu tadi ada strategi kan, Pak. Nah, kenapa minimarket biasa itu dimiliki oleh mungkin satu atau beberapa orang? Dia punya kebijakan lebih lincah dibandingkan retail modern. Mereka ingin buat kebijakan tidak bisa langsung seperti retail atau minimarket itu. Yang biasa. Kenapa? Mereka ada jenjangnya. Oh, kami mau buat kebijakan A harus melewati pusat dulu atau melewati perwakilan. Nah, ini salah satu kelemahan dari mereka yang bisa dipakai atau dimanfaatkan menjadi kekuatan buat minimarket biasa gitu. Nah, itu Pak sebenarnya. Nah, kenapa banyak gulung tikar? Karena mereka nggak tahu ilmunya. Mereka nggak tahu ilmunya, strategi apa yang harus dibuat. Nah, banyak sekali, Pak. Itu kira-kira kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin bisa nggak terlibat atau mungkin ada seminar nanti ya? Oh ya, gini. Gimana? Nah, kita AMRI, Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, khususnya wilayah Riau, itu membuka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman pelaku usaha retail tradisional UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk belajar bergabung. Nah,
kebetulan kita, insya Allah dalam waktu dekat, kurang lebih 1 bulan ke depan, itu di tanggal 23, 24, dan 25, kita ingin mengadakan pelatihan. Di bulan Februari ya? Di bulan Februari, Februari 2024 ini pelatihan, di mana pelatihan ini ada yang pelatihan 1 hari, itu hanya khusus kita membahas, nggak mungkin full karena waktunya juga terbatas ya. Nah, itu akan diisi oleh Suhuwan. Suhuwan ini pemilik toko retail modern, ya, yang di cabangnya itu 130. Udah melewati masa pandemi lah. Bahkan pandemi pun beliau juga tetap membuka cabang. Yang sebelumnya di 2017 itu tokonya cuma 70. Per terakhir 2023 kemarin toko 131. Kebayangkan, Pak? Pandemi bisa bertambah tokonya. Bisa bertahan. Bukan bertahan, Pak, bertambah. Bertambah lagi. Bayangkan dari 70 ke 130. Nah, ini yang akan memberikan ilmunya, strateginya. Nah, kalau teman-teman ingin ikut, silakan gabung di Amri. Nanti bisa buka webnya. Ada web kita, web Amri Riau. Ya, di bawah nanti ada. Nah, itu bisa diklik. Atau juga ada WA kita. Nah, di situ Bapak Ibu akan lengkap, bisa ingin konsultasi atau ingin gabung saja dulu boleh. Bahkan mau langsung, Pak, saya mau ikut seminarnya. Oke, bisa. Nah, ingat, seminar intinya ada seminar premium, itu waktunya 2 hari 2 malam. Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 2 hari. Intensif ya? Intensif, Pak. Ini dilakukan oleh 3 pembicara sekaligus. Suhuwan sendiri sebagai pembicara utama, didamping oleh Bang Haris Muhammad Al-Haris. Beliau ini seorang pengusaha muda Medan, ya, Medan Aceh. Kemudian masih di bawah 40 ya. Sudah memiliki alhamdulillah 10 cabang. Sekarang dia sekjennya Amri Pusat. Nah, kemudian diikuti dengan satu lagi Bang Henry dari Jambi. Dia juga pemilik toko retail aksesoris komputer dan juga praktisi atau certified di bidang hipnoterapi dan mentality. Nah, kenapa kami ikutkan ini? Karena begini, Pak. Setiap kita pada saat mencoba bisnis, kita belum tahu mindsetnya seperti apa. Yang kita tahu adalah ada duit, buka, jalan. Dan itu untuk mindset buka. Tapi kalau kita bicara mindset menjalankan, mempertahankan, dan mengembangkan, itu butuh mindset lain. Butuh pola pikir lain. Nah, inilah kenapa kami libatkan orang-orang praktisi di dunia pola pikir dan dunia hipnoterapi. Karena banyak sekali mental block, Pak. Apalagi kita UMKM nih ya, ketemu masalah keseharian yang membuat kita akhirnya apa? Kita tidak fokus ke bisnis. Nanti yang terjadi apa? Pada saat bisnis mulai menurun, sebenarnya menurun bisnis itu salah satu faktor adalah perhatian kita terhadap bisnis berkurang. Karena kita punya problematika lain. Harusnya itu tidak mempengaruhi. Nah, bagaimana kita itu dibutuhkan pola pikir. Nah, pola pikir atau yang kita biasa dengan alam bawah sadar ini perlu disetting. Nah, inilah akan disampaikan oleh Bang Henry. Jadi, workshop kita ini selama 2 hari itu tidak hanya membahas dari sisi teknikal atau teknikal menjalankan bisnis retail, tapi juga bagaimana si pemilik bisnisnya itu bisa memiliki pola pikir yang jauh berkembang ke depan. Kita ingat, Pak, sebuah bisnis atau apapun itu pasti akan ada kendala. Di saat pola pikir kita sudah benar, apapun kendala kita hadapi. Kan itu tuh. Kenapa orang-orang sukses banyak di luar sana? Kok sepertinya enak kali sukses gitu. Iya, tapi kita nggak pernah lihat bagaimana awalnya. Seperti ini, Suhuwan ya. Dia mendirikan usaha kios, satu kios di pasar. Berkembang sampai 36 cabang. Alhamdulillah di 2005 bangkrut, Pak. Kebayang, Pak? Seandainya itu terjadi ke kita, apa yang terjadi, Pak? Bangkrut, langsung down, bahkan ada hutang 1 miliar. Allah. Kira-kira apa pikiran kita, Pak? Udahlah, saya kerja aja, jadi pegawai lagi. Tapi itu nggak terjadi dengan Suhuwan. Karena pola pikirnya atau mindsetnya, alam bawah sadarnya sudah ditempa, sudah belajar dan segala macam. Akhirnya apa? Dia bangkit lagi di tahun 2007, dia buka toko yang namanya Idolmart. Dan hari ini alhamdulillah Idolmart itu sudah dan beberapa merek lainnya sudah mencapai 131. Kebayang, Pak, di saat 2005 kalau pola pikirnya bermasalah atau nggak tepat, apa yang dilakukan? Mungkin dia balik kerja lagi. Karena sebelum dia buka toko, dia adalah pegawai akuntannya di perusahaan internasional. Kan tinggal melamar aja, pengalaman ada nih. Ya kan? Jadi karyawan lagi dong. Tapi dia tidak pilih. Kan luar biasa, Pak. Itu luar biasa peran pola pikir sebagai pemilik bisnis. Mungkin itu, Pak Dede. Mungkin ada closing statement, Bang. Oh ya, closing statement buat teman-teman khususnya pelaku UMKM dan juga yang ingin memiliki bisnis retail khususnya. Nah, yang pertama, mantapkan atau kuatkan
pola pikir kita dulu, mindset. Ya, setelah mindset atau pola pikir kita kuat, kita tetapkan tujuan. Kenapa? Kalau nggak ada tujuan, ibarat kata orang, kita akan terombang-ambing. Walaupun pola pikir kita benar, tapi tujuan kita salah. Nah, kalau sudah dua hal itu Anda miliki, sebelum Anda buka, oke, Anda buka, boleh buka langsung, silakan. Atau juga Anda lakukan yang namanya pembelajaran dulu. Minimal pembelajaran di awal. Ya, tentang dunia bisnis yang Anda geluti, seperti retail. Nah, Anda cari bisa saja orang personal atau komunitas. Nah, Anda bisa bergabung, belajar. Pak, gimana kalau kami sudah terlanjur? Nggak apa-apa. Yang penting pola pikir dan tujuan Anda udah benar, tinggal kita bagaimana mengarahkan teknikal bisnisnya gitu. Ya tetap sama pola, carilah komunitas atau guru untuk mengajari Anda. Mentor ya. Mentor. Supaya apa? Supaya tujuan kita itu tercapai. Kalaupun misalnya tujuan kita tercapai butuh waktu, minimal kita arah sudah jelas. Udah cukup jelas dan terarah gitu. Mungkin seperti itu aja. Baik, Sobat Riomek, jangan lupa gabung nanti di seminarnya. Semoga bermanfaat buat UMKM kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.